kebijakan yang dihasilkan dari para wakil rakyat ini itu tentunya itu kan melalui kajian yang sangat mendalam kayak Oke. gitu. Nah, tentunya yang paling paham perempuan itu siapa kalau bukan perempuan itu sendiri? Selamat datang di TPS 3521. Kita ngobrol bareng tentang pemilu di TPS 3521. Halo teman pemilih, selamat berjumpa kembali di TPS 3521 Podcast KPU Kabupaten Ngawi. Teman pemilih, kalau kita melihat daftar pemilih di Kabupaten Ngawi, jumlah pemilih perempuan itu sebetulnya mendominasi teman-teman. Bahkan di hari pencoblosan, antrian ibu-ibu, remaja putri, itu sangat ramai sekali. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang sebuah paradoks unik di kepemiluan kita, khususnya di KPU Kabupaten Ngawi, yaitu mengapa keterwakilan perempuan dalam kepemiluan tingkat DPRD khususnya ini masih minim. Baik, kembali hadir bersama kita di studio Ibu Jenny Trianggalu Praminto. Selamat datang kembali di TPS 3521. Ibu, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Hari ini saya khusus ini pakai pinky Luar glow biasa gitu. untuk Karena kita teman-teman pemilih ya. lagi bahas mengenai isu-isu keperempuanan gitu, Baik. terutamanya dalam kegiatan politik yang ada di Baik, Kabupaten Ibu, Ngawi. benar sekali. Baik, Ibu, mungkin kita langsung saja untuk di pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaca dari hasil kontestasi kemarin, Ibu. Bagaimana Ibu melihat kondisi keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Ngawi pasca pemilu 2024? Oke Mas, terima kasih teman pemilih. Seperti yang kita ketahui pada saat pemilu legislatif kemarin, dari 45 kursi wakil rakyat yang ada di DPRD Kabupaten Ngawi, itu keterwakilan perempuan itu hanya diwakili 10 kursi aja Mas. Baik. Pada saat pelaksanaan pemilu 2024 kemarin. Padahal sebenarnya yang seperti kita ketahui aturan yang ada di undang-undang tentang kepemiluan itu sudah mensyaratkan dengan minimal keterwakilan perempuan pada DCT atau daftar calon tetap itu kan 30%, 30%, Mas. benar. Ya. Namun ternyata hal tersebut itu tidak berbanding lurus dengan hasilnya karena hanya terwakili kalau sekitar 10 orang itu ya berarti sekitar nggak sampai 30% lah Mas kayak gitu untuk keterwakilan perempuannya sendiri di kursi legislatif atau kursi wakil rakyat gitu Mas. Baik, berarti pada dasarnya secara regulasi ini teman-teman perempuan itu sudah didorong dan diberi kesempatan seluas-luasnya dengan regulasi yang ada. Betul. 30% dan lain sebagainya tadi. Nah, kita bedah yang pertama, Ibu. Ini kan terjadi anomali di mana tingkat pemilih ini lebih besar didominasi oleh perempuan. Betul. Nah, menurut Ibu apa sih yang terjadi di lapangan? Apa permasalahan yang terjadi sehingga hal ketimpangan ini terjadi? Gitu, oke. Sebenarnya secara regulasi selain DCT tadi Mas, itu kita juga menerapkan zipper system ya, di mana pada daftar calon tetap, calon legislatif yang ada di DPRD nantinya itu sudah diselang-seling tuh. Yang pertama misalnya nomor urutnya itu cowok, yang nomor 2 itu cewek, lah itu berurutan sampai ke bawah yang memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan Mas. Nah, masalahnya itu sangat kompleks sekali ya Mas ya. Kalau misalnya permasalahan kenapa yang terpilih itu hanya 30%, yang terpilih itu tidak mencapai 30% gitu. Padahal itu sudah didorong dengan regulasi yang ada. Nah, itu menjadi PR kita bersama Mas. Yang pertama perlunya kesempatan yang perlu diberikan oleh partai politik, memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada perempuan khususnya yang ada di Kabupaten Ngawi untuk turut serta dalam mereka itu ikut serta menjadi peserta pemilu sehingga nanti dari hasil mereka itu terpilih menjadi wakil rakyat yang ada di DPRD itu akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru Mas yang tentunya itu lebih memperhatikan perempuan dan juga anak Mas kalau kita ngomong isu yang terkini. Baik, dari secara isu sebenarnya juga cukup banyak ya apa yang dapat diangkat oleh teman-teman yang ingin berpartisipasi khususnya perempuan. Nah, baik Bu Jenny, untuk kemudian apakah menurut Bu Jenny
lingkungan yang ada khususnya di Kabupaten Ngawi ya Bu, Oke. budaya-budaya patriarki ataupun yang ada di masyarakat setempat kita ini masih mempengaruhi dengan adanya keterwakilan perempuan di kepesertaan pemilu. Oke Mas, terima kasih. Teman pemilih, yang seperti yang kita ketahui memang budaya kita, terutamanya di Kabupaten Ngawi itu kecenderungannya itu kita tidak bisa mengenyahkan adanya budaya patriarki itu ya Mas ya. Namun pada kenyataannya memang nggak mesti kok Mas. Jadi gini, nggak mesti seorang perempuan itu pasti akan memilih perempuan. Bisa jadi ketika ada mungkin pemilih laki-laki itu memilih perempuan itu bisa jadi Mas. Karena sekarang masyarakat ini semakin pintar dan cerdas dalam menentukan siapa calon wakil rakyat yang ada di DPRD. Mereka tentunya akan memilih orang-orang yang berkualitas, memiliki rekam jejak, memiliki integritas yang baik, dan juga memiliki pendidikan yang baik, Mas. Jadi tidak serta-merta ketika patriarki yang terpilih rata-rata laki-laki kayak gitu. Sebenarnya nggak juga, karena memang sekarang ini kita juga dengan informasi yang sangat banyak itu, mereka itu para pemilih ini bisa melihat rekam jejaknya gitu, pengalamannya dia itu seperti apa. Namun yang perlu kita garis bawahi, perlunya adanya kesempatan yang sama Mas, ataupun peluang yang sama ketika perempuan itu mencoba untuk ikut serta menjadi wakil rakyat yang tentunya kebijakannya nanti akan mempengaruhi kebaikan untuk wanita ataupun perempuan yang ada di Kabupaten Ngawi Mas. Ya, syukur ya Bu kalau misalkan paradigma seperti ini sudah menuju ke arah yang positif. Baik, saya sepakat Bu, jika teman-teman khususnya teman-teman perempuan ya memilih pemimpin itu tidak hanya sebatas dari ikatan gender, tapi ada bukti kerjanya, prestasinya dan lain sebagainya, sehingga yang dia pilih itu sesuai dengan apa prinsip yang dia mau gitu ya. Nah, ada satu hal yang beberapa kali menjadi obrolan ini di tongkrongan. Apakah jika keterwakilan perempuan ini benar-benar terjadi di Kabupaten Ngawi dan maksudnya lebih besar ya keterwakilannya, apakah wajah kebijakan publik di Kabupaten Ngawi ini ada sesuatu yang berbeda? Oh, pasti Mas, itu sangat pasti. Karena apa? Kebijakan yang dihasilkan dari para wakil rakyat ini itu tentunya itu kan melalui kajian yang sangat mendalam kayak gitu. Nah, tentunya yang paling paham perempuan itu siapa? Kalau bukan perempuan itu sendiri gitu. Jadi seringkali kan kayak gitu mereka itu kalau misalnya ngomong sederhana aja nih, misalnya para pria itu nanya pengen makan apa sih gitu kan? Kita hari ini pengen makan apa? Rata-rata cewek jawabnya apa Mas? Kalau tahu? Terserah gitu. Iya kan? Kita hari ini mau jalan kemana sih kayak gitu kan? Itu mereka jawabnya juga rata-rata terserah gitu kan. Nah, ketika cowok itu memutuskan oke, kita perginya ke sini aja gitu. Jawabannya cewek itu apa? Kok ke situ sih kayak gitu kan? Enggak ah, kalau ke situ gitu kan. Enggak. Terus maunya kemana? Terserah lah. Sebenarnya itu yang paling paham perempuan itu adalah perempuan itu sendiri Mas. Jadi gini, ketika regulasi ataupun kebijakan itu dihasilkan dari kursi dewan, dari legislatif itu tentunya itu sudah mempertimbangkan banyak hal Mas. Ketika perempuan-perempuan itu lebih memahami dirinya sendiri ataupun isu-isu sosial, isu-isu strategis yang banyak mempengaruhi kebijakan, itu yang paham itu mereka. Misalnya yang pertama terkait masalah kekerasan seksual. Kalau Mas Yogi tahu, rata-rata kekerasan seksual itu dialami oleh pria atau wanita. Wanita kan, gitu kan. Jarang sekali kita mendengar bahwa ada korban pelecehan seksual itu korbannya adalah pria. Kayak gitu tuh sangat jarang sekali. Ada tapi sangat jarang. Nah, hal-hal apa sih yang bisa melindungi mereka itu dengan kebijakan yang ada, yang dihasilkan melalui anggota dewan atau anggota legislatif itu, akhirnya kan yang ngerti juga perempuan itu Mas. Gitu. Lagi ada contoh sederhananya lagi Mas. Misalnya perempuan itu kalau lagi di kamar mandi itu butuh waktu lebih lama nggak Mas? Kayak gitu kan. Biasanya lebih lama kan. Kalau perempuan itu, kalau cowok masuk ke kamar mandi menunaikan hajatnya sudah selesai. Tapi kalau perempuan rata-rata mereka masih butuh waktu untuk touch up atau dandan lagi ya. Jadi kalau misalnya keluar dari kamar mandi itu sudah seger lagi. Nah,
perlu ada kebijakan-kebijakan, misalnya jumlah kamar mandi yang lebih besar gitu kan, atau jumlah kamar mandi yang ruangannya jauh lebih banyak daripada kamar mandi cowok. Perlu adanya ruang laktasi ataupun ruang menyusui bagi mereka yang masih mempunyai anak balita seperti itu. Nah, tentunya permasalahan-permasalahan itu tidak banyak dipahami oleh pria yang tidak merasakan kesusahan itu. Kalau kita kan misalnya mau nyusuin anak bayi, apabila di ruangan terbuka dilihat banyak orang kan juga sangat gak nyaman sekali, Mas. Seperti itu, Mas. Jadi perspektif empati khas perempuan ini bisa lebih membuat lebih humanis gitu ya. Iya, betul sekali. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan itu lebih terasa gitu, Mas, dan itu lebih mengakomodir kebutuhan atau kepentingan dari para wanita dan juga anak-anak. Oke, baik. Tadi kita sempat bahas juga Bu, bagaimana sebenarnya perempuan-perempuan ini sebagai peserta pemilu ini banyak hal yang bisa diangkat dari isu-isu. Menurut Bu Jenny sendiri, apa sih Bu isu-isu strategis yang berpeluang besar ini dapat diperjuangkan ketika perempuan itu memiliki representasi yang lebih kuat di parlemen? Oke, Mas. Daerah kita. Isu strategis yang bisa diangkat oleh perempuan itu tadi sudah saya sebutkan, misalnya isu tentang kekerasan seksual, lalu isu terkait masalah kesehatan, isu terkait masalah pendidikan. Itu lebih banyak dipahami oleh para perempuan-perempuan atau wanita yang ada, khususnya yang ada di Kabupaten Ngawi ya. Jadi kalau kita ngomong nih sekarang, misalnya kita contohkan terkait masalah kesehatan ataupun reproduksi gitu kan. Kenapa perlu adanya wakil rakyat yang nantinya itu kedepannya merubah ataupun memberikan kebijakan yang menguntungkan para perempuan. Kalau Mas Yogi tahu sekarang ini itu penyebab kematian, salah satu kematian yang tinggi itu kan penyakit kanker, Mas, gitu kan. Penyakit kanker itu disebabkan atau kita ngomongnya itu kanker serviks kan, gitu kan, kanker mulut rahim. Nah, sebenarnya tersebut tuh bisa dicegah, Mas. Dicegahnya dengan apa? Dicegahnya dengan pemberian vaksin kanker serviks gitu kan. Nah, tapi tentunya kalau misalnya kita itu kita itu pengen vaksin gitu kan. Vaksin itu biayanya sangat tidak murah sekali untuk kanker serviks tersebut. Namun apabila nanti ini kita punya wakil-wakil rakyat yang keterwakilan perempuan yang mempengaruhi kebijakan, itu kan bisa jadi nih, Mas, karena itu salah satu penyebab kematian tertinggi, itu bisa jadi kan pemberian vaksin gratis kanker serviks kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Ngawi. Itu misalnya terkait masalah kesehatan. Terkait masalah pendidikan apalagi nih gitu kan. Rata-rata yang bayarin masalah SPP, kebutuhan buku, ataupun kebutuhan sekolah itu bapak-bapak atau ibu-ibu, Mas. Rata-rata kita ngomongnya. Ibu-ibu kan. Nah, mereka itu sangat paham sekali apa sih kayak gitu permasalahan ibu-ibu ini terkait kebutuhan anak-anak sekolah yang nantinya itu kedepannya itu dapat memberikan dukungan sehingga anak-anak sekolah ini bukan hanya anak-anak yang pintar secara akademik, namun di berbagai hal itu mereka paham gitu. Nah, ketika nanti itu lagi-lagi keterwakilan perempuan itu ada di dewan, itu diharapkan muncul, Mas, kebijakan-kebijakan baru ataupun aturan baru yang mempermudah, misalnya pemberian fasilitas untuk pendidikan gratis ataupun untuk pendidikan mengenai kalau pintar itu kan nggak hanya sekedar pintar akademik ya, Mas. Nggak semua anak itu harus lahir menjadi ilmuwan. Ada juga anak-anak itu pintar yang di hal lain, misalnya terkait olahraga, mereka jauh lebih pintar tuh gitu kan, ataupun di bidang musik mereka jauh lebih jago. Nah, mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang dilahirkan di legislatif, di kursi dewan itu muncul misalnya, oh ini ada pendidikan olahraga misalnya bulu tangkis gratis misalnya kayak gitu, dan itu menyeluruh di seluruh Kabupaten Ngawi, Mas. Itu ranah-ranah kebijakan itu, isu-isu strategis seperti itu, Mas, yang kita harapkan dengan ibu-ibu yang mengetahui permasalahannya, ibu-ibu pula yang akan nanti mencari jalan keluarnya, merepresentasikan gitu. Betul sekali. Belum lagi kalau kita ngomongin lapangan pekerjaan, UMKM ibu-ibu ini. Iya, Mas, gitu. betul sekali. Potensial banget ibu-ibu. UMKM sendiri itu kan rata-rata pelaku UMKM itu ibu-ibu kayak gitu. Jadi ibu-ibu ini memang di rumah mungkin bisa jadi tidak bisa diam saja, saja. Mereka salah satunya itu memberdayakan diri melalui UMKM tersebut, Mas, gitu.
Ya, ini sungguh obrolan yang sangat membuka mata kita semua ya Bu ya, bahwa keterwakilan perempuan itu urusannya adalah kemajuan daerah kita bersama. Betul. Nah, nggak terasa ini Bu Jenny, waktu berjalan cepat sekali. Kita sudah di penghujung durasi podcast. Sebagai penutup, kira-kira ini Bu, adakah pesan atau motivasi dari Bu Jenny kepada perempuan-perempuan, khususnya perempuan muda juga ya Bu ya, di Kabupaten Ngawi yang sebetulnya tertarik dengan dunia politik tapi sampai hari ini masih ragu? Oke, siap. Oke, untuk teman pemilih, utamanya teman-teman perempuan ataupun wanita yang ada di Kabupaten Ngawi, mulailah sekarang gitu. Tidak usah menunggu waktu nanti ataupun nunggu waktu nanti kalau sudah lulus sekolah kayak gitu, jangan. Kita mulai sekarang aja di lingkungan terkecil kita sendiri. Mari kita belajar berorganisasi. Kalau kaum muda itu sangat banyak sekali ya peluangnya itu, misalnya kita sudah mulai ikut serta Mas Yogi di kegiatan Karang Taruna. Lalu kalau ibu-ibu itu mari kita aktif di PKK ataupun di pengajian-pengajian yang memiliki organisasi keperempuanan. Dari situ nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita semakin membuka diri tentang pengetahuan dari luar, bagaimana kita belajar untuk mencoba untuk mengambil keputusan, sehingga nanti keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan sangat mempengaruhi bagi kebijakan para wakil rakyat. Tentunya apabila kita terpilih jadi wakil rakyat ya Mas Yogi ya, itu dapat mempengaruhi ataupun dapat memberikan hasil yang baik sehingga kebermanfaatannya itu dirasakan oleh seluruh warga Kabupaten Ngawi, khususnya warga perempuan kayak gitu. Itu aja. Jadi kepemimpinan itu tidak lahir secara instan melalui proses tapi yang dibentuk ya melalui kemauan untuk terus belajar dan melayani masyarakatnya. Poin penutup luar biasa dari Ibu Jenny. Terima kasih banyak Ibu Jenny atas kehadiran Ibu. Pandangan yang luar biasa obrolannya hari ini. Jangan bosan-bosan. Di 3521. Sehat dan sukses selalu untuk Ibu dan seluruh jajaran di KPU Ngawi. Oke, terima kasih teman pemilih. Teman pemilih, dari diskusi kita hari ini kita belajar bahwa dinamika yang besar menjadi modal awal yang berharga, namun perjalanan menuju keterwakilan politik sangat ideal dan inklusif merupakan tugas kita bersama, baik penyelenggara, partai politik, maupun masyarakat, untuk terus melahirkan iklim politik yang sehat, kompetitif, dan bermartabat. Saya Yogi, beserta seluruh tim kreatif Podcast 3521, pamit undur diri, mari bersama kita kawal demokrasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat datang di TPS 3521. Kita ngobrol bareng tentang pemilu di TPS 3521. Selamat datang di TPS